Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Minggu ini gereja menyajikan kepada kita renungan dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Teks ini adalah bagian dari khotbah di tanah datar. Yesus merupakan pengajar yang radikal tentang kasih, pengampunan, kemurahan hati. Maka saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana Yesus memberikan pesan-pesan penting dalam khotbahnya di tanah datar. Injil ini kiranya dibagi menjadi 3 bagian. Dalam 3 bagian itulah kita akan menemukan pesan-pesan penting itu. Bagian pertama kita temukan dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 31. Tuhan bersabda, "Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Ajaran ini menuntut kasih yang melampaui standar manusia. Kasih bukan hanya untuk orang-orang yang berbuat baik kepada kita, bahkan kasih lebih dari itu, kasih itu tanpa batas, termasuk orang-orang yang membenci kita. Yesus juga memberikan pesan penting kepada kita di ayat 29, "Jika seseorang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain, yang kanan." Ini adalah panggilan untuk tidak membalas dendam. Ini adalah panggilan untuk berbuat kasih. Lebih lanjut, dalam ayat 31, Yesus bersabda, "Lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu kehendaki mereka berbuat kepadamu." Ayat ini sering dikenal dengan nama Golden Rule. Inilah sebuah timbal baik kasih kepada sesama. Namun Tuhan juga menambahkan pada bagian yang kedua, yaitu tentang kemurahan hati, bukan kemurahan hati manusia, tetapi kemurahan hati Allah, supaya orang meniru kemurahan hati Allah. Maka Yesus bersabda, "Jadilah murah hati seperti Bapamu adalah murah hati." Murah hati adalah sifat utama Allah. Murah hati itu mempunyai 2 efek, yaitu efek memberikan kasih dan efek memberikan pengampunan. Maka kemurahan hati bukan hanya berkaitan dengan kasih, tetapi lebih-lebih berkaitan dengan pengampunan. Maka berkaitan dengan itu, Yesus kemudian menambahkan sebuah pesan yang berkaitan dengan kemurahan hati itu, yaitu jangan menghakimi, tetapi hendaklah kamu mengampuni. Maka pesan Yesus dalam ayat 37 dan 38 berbunyi demikian, "Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, agama itu dikenal bukan karena kitab sucinya, tetapi karena perilaku umatnya. Sekali lagi, agama itu dikenal bukan karena kitab sucinya, tetapi karena perilaku umatnya. Maka dalam kerangka Injil hari ini dan juga kata-kata hikmat tadi, kita mestinya harus melihat kembali siapa mereka yang bisa mengungkapkan perilaku menurut Injil. Di dalam kalangan gereja Katolik, bukankah kita mengenal para kudus?
Kita tidak menyembah para kudus, tetapi kita mau menampilkan tokoh-tokoh yang bisa menjadi teladan. Maka berikut ini saya bacakan saja beberapa kutipan kisah para kudus yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38 itu bukan hal yang sangat sukar, tetapi bisa dilakukan karena dorongan dari Tuhan dan Roh-Nya sendiri. Mari kita lihat beberapa tokoh yang menunjukkan bahwa Injil hari ini mungkin untuk dijalankan dalam hidup sehari-hari. Kita melihat Santo Yohanes Paulus II, Bapa Paus kita. Pada 13 Mei 1981, Yohanes Paulus II ditembak oleh Mehmet Ali Agca di lapangan Santo Petrus. Tetapi setelah itu apa yang dilakukan oleh Santo Yohanes Paulus II? Ia kemudian mengunjungi ahli Agca di penjara. Dia berkomunikasi dengan kasih dan pengampunannya. Saat ditanya mengapa ia memaafkan orang yang hampir membunuhnya, Paus menjawab demikian. Pengampunan adalah dasar kasih Kristus. Tanpa pengampunan tidak ada yang namanya kedamaian. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa ajaran Yesus dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38 tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita adalah mungkin. Kalau itu pun belum memberikan kepada kita sebuah gambaran, saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana Maria Goretti, seorang santa yang mengampuni orang yang menyerangnya. Santa Maria Goretti adalah seorang gadis muda. Dia diserang oleh seorang pemuda yang bernama Alessandro Serenelli yang berusaha memperkosanya. Karena dia tidak mau dan memberontak, maka Maria Goretti ditikam habis-habisan. Dan dalam keadaan yang tak berdaya, dalam perawatan, ia memberikan kepada kita sebuah pernyataan iman yang mengejutkan. Tentang Alessandro Serenelli yang menikamnya, ia berkata, "Aku mengampuni Alessandro dan aku berharap ia bertobat sehingga aku dapat melihatnya di surga." Karena pernyataan inilah yang mungkin kemudian juga sampai ke telinga Alessandro, maka Alessandro kemudian beberapa tahun kemudian dia bertobat juga. Dan apa yang terjadi ketika Santa Maria Goretti dikanonisasi, yaitu sebuah upacara untuk menetapkan orang kudus, Alessandro Serenelli juga hadir dalam upacara itu. Jadi dari pesan-pesan Santa Maria Goretti kita bisa melihat bahwa bagaimanapun kasih dan pengampunan itu akan mengubah orang dan membawa kepada sebuah keselamatan. Contoh yang ketiga yang mau saya ungkapkan, yang saya anggap penting, yaitu Santo Malexianus Maria Kolbe, seorang yang menggantikan seorang ayah ketika ada dalam sebuah hukuman dalam kamp konsentrasi. Dalam kamp konsentrasi Auschwitz, seorang tahanan melarikan diri dan sebagai hukuman, penjaga memilih 10 orang untuk menggantikan satu orang yang melarikan diri itu. Mereka akan dihukum mati dengan cara dimasukkan ke dalam ruangan hingga mati kelaparan.
Salah satu yang terpilih, seorang pria bernama Francis, memohon agar ia dibiarkan hidup karena ia memiliki keluarga. Maka majulah Maximianus Maria Kolbe, seorang imam Fransiskan, dan menawarkan dirinya untuk menggantikan seorang ayah yang mau dihukum mati itu. Dan ketika ditanya mengapa ia mau menggantikan orang itu, Maximilianus Kolbe menjawab demikian, "Aku ini seorang imam Katolik, biarkan aku mengambil tempatnya." Kolbe meninggal dengan tenang setelah memberikan contoh kasih terbesar dalam menyerahkan nyawanya demi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka sebetulnya Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 31 adalah sebuah pesan yang mungkin untuk dilakukan. Bukan karena kemampuan manusiawi belaka, tetapi kasih Kristus yang ada di belakangnya. Kita orang Katolik memiliki tradisi orang-orang kudus. Mari kita meniru teladan mereka. Agama dikenal bukan karena kitab sucinya, tetapi karena perilaku orang-orang ataupun penganut-penganutnya. Shalom.